Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfianti. Saya semester 7 Manajemen Pendidikan Islam di Institut Ummul Qura Al-Islami Bung. Oke, tujuan saya membuat channel kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ulangan pada mata kuliah publikasi ilmiah, yang mana dosen pengampu adalah Bapak Dr. Ahmad Idopi, SPDI, MPDI. Oke teman-teman, tetap pantengin terus di channel ini. Dadah. Halo, kembali lagi bersama saya Lutfianti. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa bab secara singkat. Oke, teman-teman catat secara singkat. Jadi saya akan membahas yang pertama itu adalah publikasi ilmiah. Yang kedua ada jurnal ilmiah. Yang ketiga ada klasifikasi jurnal. Yang keempat yaitu artikel di jurnal ilmiah. Yang kelima ada konferensi. Dan yang keenam itu adalah buku. Oke, teman-teman, kita sekarang akan bahas terlebih dahulu mengenai tentang publikasi ilmiah. Halo, oke teman-teman, yang pertama itu tadi mengenai tentang publikasi ilmiah. Apa sih itu publikasi ilmiah? Terus kenapa perlu yang namanya publikasi ilmiah? Dan jenis yang termasuk ke publikasi ilmiah itu apa saja? Gitu. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari publikasi ilmiah. Teman-teman pasti sudah tahu ya kata publikasi. Berarti kata publikasi itu kan menyebarluaskan. Tambah kita itu menyebarluaskan sebuah karya ilmiah, yang mana publikasi ilmiah itu adalah suatu karya pemikiran atau ide maupun gagasan seseorang maupun suatu kelompok dalam bentuk ulasan ilmiah atau laporan penelitian seseorang. Nah, itu yang disebut dengan publikasi ilmiah. Terus teman-teman, kenapa kita itu perlu yang namanya publikasi ilmiah? Nah, alasannya itu adalah tanpa adanya publikasi ilmiah, ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang. Catat, tidak akan berkembang. Terlebih lagi kita itu hidup pada zaman di mana riset itu sudah sangat maju dan berkembang, ya. Proses pengembangan ilmu pengetahuan diperlukan untuk menyampaikan sebuah informasi yang dapat digunakan oleh kita itu sebagai sebuah referensi dasar dalam pengembangan bidang ilmu tertentu. Jadi teman-teman, yang namanya publikasi ilmiah itu ya memang sangat dibutuhkan gitu, dan kita itu perlu tahu apa itu publikasi ilmiah, manfaatnya untuk apa gitu ya. Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai jenis publikasi ilmiahnya sekarang. Yang pertama itu ada jurnal gitu ya. Ada jurnal, yang kedua ada proceeding atau presentasi yang semacam itu. Yang ketiga ada buku. Buku yang sering kita ketemui ya, baik itu di rumah, di taman baca, atau di mana lagi, di toko buku, di perpustakaan, dan yang lainnya. Pasti kita bakal menemukan yang namanya itu buku atau bentuknya gitu ya. Yang keempat ada laporan hasil penelitian seseorang. Yang kelima ada tulisan ilmiah populer.
Jadi teman-teman, jenis publikasi ilmiah itu ada salah satu yang saya sebutkan tadi gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai jurnal ilmiah. Nah, yang kita ketahui bahwa jurnal itu merupakan suatu terbitan dalam bentuk pamflet ya, dalam bentuk pamflet yang berisi tulisan atau ulasan atau sebuah artikel dengan tema tertentu itu. Jurnal juga salah satu sarana komunikasi untuk melaporkan sebuah peristiwa atau suatu gagasan kepada publik secara berkala gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jurnal ilmiah itu biasanya berisi laporan penelitian seseorang. Jadi nggak mungkin dijadikan jurnal kalau misalnya tidak ada yang namanya riset terlebih dahulu atau melakukan penelitian terlebih dahulu gitu. Terus jurnal ilmiah juga merupakan laporan percobaan seseorang, laporan penemuan, atau laporan perenungan akademik seorang peneliti gitu ya. Nah, jurnal ilmiah juga atau kata ilmiahnya juga dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu terukur, itu. Yang kedua terstruktur, dan yang ketiga tersistematis atau sistematis gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi jurnal ya. Oke, klasifikasi atau yang namanya pengelompokan jurnal itu ada 4 ya, yang saya sebutkan itu hanya 4 saja. Jadi yang pertama ada jurnal nasional. Jurnal nasional itu adalah suatu karya ilmiah atau jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala dengan cakupannya itu hanya di dalam negeri saja gitu, tidak mencakup keluar gitu ya. Jadi hanya di dalam negeri. Yang kedua yaitu jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi itu adalah terbitan berkala yang menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan. Diterbitkan secara resmi dengan ISSN gitu dan disebarluaskan. Teman-teman tahu itu ISSN? ISSN itu adalah International Standard Serial Number gitu ya, atau kode yang semacam itulah. Jadi sudah ada ininya, serial numbernya gitu, bahwa jurnal itu adalah sudah terakreditasi. Oke, yang ketiga di klasifikasi jurnal itu ada jurnal internasional. Sama halnya seperti jurnal nasional, berarti kalau jurnal internasional berarti diterbitkan secara berkala dengan cakupannya lebih luas dari nasional, bukan hanya di dalam negeri saja tetapi di luar negeri juga gitu ya. Ya secara sudah internasional gitu. Terus yang keempat yaitu ada jurnal internasional bereputasi, yang mana jurnal ini adalah yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana butir-butir di atas dengan indikator. Salah satunya yaitu diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai artikel di jurnal ilmiah atau bab ketiga ya. Ketiga apa keempat? Keempat deh kayaknya ya. Keempat, artikel di jurnal ilmiah.
gitu. Nah, artikel di jurnal ilmiah itu ada yang namanya proses penerbitan jurnal, yang mana di proses penerbitan jurnal ini ada 2 tahapan. Yang pertama yaitu menyiapkan sebuah naskah gitu ya. Jadi sebelum kita menulis sebuah naskah, kita sebelumnya harus memahami isi naskah dalam suatu jurnal tertentu gitu. Jadi layak apa tidak untuk kita jadikan sebuah jurnal gitu. Yang kedua ada penelaahan naskah. Nah, di penelaahan naskah di sini adalah sebelum diterbitkan oleh pihak gitu ya. Pihak yang menerbitkan maka akan ditelaah dulu naskah jurnal yang kita kasih. Nah, nanti akan diperiksa gitu. Apakah jurnal ini cocok atau layak untuk diterbitkan atau dipublikasikan atau disebarluaskan. Kalau semisalnya masih ada hal-hal yang memang belum kepada klasifikasi membuat jurnal misalnya atau belum memenuhi syarat dari jurnal tersebut, ya pasti akan harus adanya diperbarui. Tetapi kalau misalnya sudah benar, nah itu bisa langsung diterbitkan. Berikutnya yaitu ada penulisan artikel jurnal ilmiah. Jadi kalau kita mau membuat suatu jurnal ilmiah, pasti yang pertama itu harus ada judul ya. Yang kedua ada baris kepemilikan atau biasanya diterbitkan oleh siapa, contohnya semacam itu. Terus ada abstrak. Abstrak itu adalah ulasan singkat gitu, ulasan singkat yang ada di jurnal tersebut mengenai tentang metode penelitiannya, terus apalagi ya, kesimpulannya dan sebagainya lah ya. Terus yang keempat yaitu ada kata kunci atau pemilihan kata yang bermakna, yang biasanya jumlah kata kuncinya itu umumnya 3-8 kata. Terus selanjutnya ada pendahuluan. Setelah pendahuluan yaitu ada metode. Setelah metode ada hasil dan pembahasan di jurnal itu. Terus yang paling penting ada kesimpulan dan saran serta ada ilustrasi ya. Yang mana di ilustrasi ini ada yang namanya penyajian tabel maupun gambar gitu ya. Jadi ilustrasi itu salah satu ya penulisan di artikel jurnal ilmiah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas bab berikutnya, yaitu mengenai konferensi di bab 5. Nah teman-teman, menurut RED tahun 2014 menyatakan bahwa konferensi itu adalah merupakan pertemuan formal sekelompok individu atau perwakilan dari suatu badan atau instansi yang mana bertujuan untuk membahas suatu topik atau pembahasan atau membuat suatu keputusan bersama atas isu-isu yang sedang berkembang gitu. Kegiatan pertemuan konferensi itu ada beberapa. Salah satunya bisa dilakukan dengan diadakannya suatu workshop ya. Terus ada dilakukan secara festival, kegiatan festival. Terus ada scientific expedition contest. Terus ada bisa melalui atletik atau yang lainnya, exposium gitu dan sebagainya. Nah, besar kecilnya kegiatan konferensi sangat tergantung pada lingkup skala penyelenggaraannya. Apakah tingkat internasional ataukah tingkat nasional gitu ya. Kriteria konferensi tingkat internasional sama nasional itu memiliki suatu perbedaan.
Yang mana kalau misalkan tingkat internasional itu diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang berprestasi. Terus memakai bahasa pengantarnya itu adalah bahasa resmi PBB, kayak bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol maupun Tiongkok gitu ya. Pemakalah dan pesertanya pun berasal dari berbagai negara. Paling sedikit itu adalah 4 negara. Sedangkan kalau konferensi nasional itu diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi. Terus panitia pengarahnya pun terdiri atas pakar-pakar. Bahasa pengantarnya pun umumnya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Pemakalah dan pesertanya pun berasal dari berbagai perguruan tinggi atau lingkup nasional saja gitu ya. Beda halnya dengan internasional tadi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas bab terakhir, yaitu bab ke-6 ya, yaitu tentang buku ya. Buku itu merupakan suatu kumpulan kertas atau bahan yang lainnya dan merupakan hasil karya-karya seseorang yang ditulis atau dicetak dengan halaman-halaman yang berjilid pada satu sisi ataupun hasil karya yang ditujukan untuk penerbitan. Teman-teman, buku yang dianggap berhasil itu adalah apabila bisa menggugah minat seseorang dalam memahami isi dari buku tersebut, maka dapat dikatakan berhasil. Nah, menurut H.G. Adris menyatakan buku itu merupakan suatu informasi yang dicetak di atas kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan gitu. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis buku. Yang saya akan bahas itu ada 2 jenis buku. Yang pertama ada menurut kreativitasnya, sama ada menurut dari isi bukunya. Yang ke-1 yang tadi menurut bidang kreativitasnya, yang termasuk yaitu ada buku fiksi, ada buku faksi, sama ada buku non-fiksi. Sedangkan kalau menurut isi dari bukunya seperti novel, ensiklopedia, ada antologi, ada biografi, ada catatan harian, ada buku panduan, ada fotografi, ada atlas, ada komik, terus ada dongeng, ada cergam ya. Jadi banyak gitu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah pemaparan kali ini mengenai tadi ya, mengenai tentang mata kuliah publikasi ilmiah, alhamdulillah sudah selesai gitu. Semoga apa yang tadi saya paparkan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri ya, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan, yang menyimak dan sebagainya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat berjumpa kembali.